Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa kembali lagi ke channel Tati, bisa bersama kalian semua, bisa ketemu sahabat-sahabatku semuanya. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini, sahabat-sahabatku? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian sehat, semoga kalian dikasih kesehatan, dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih keberkahan. Ya, hari ini saya ingin kasih tahu ya bahwa Taiwan itu sekarang baru horor banget, sahabat-sahabat. Kenapa saya bilang baru horor? Saya meriang itu nggak enak badan itu dari udah 3 hari yang lalu ya, sahabat-sahabat. Karena saya itu kerjanya tiap malam itu begadang ya. Kalau siang begini mau tidur cuman sedikit-sedikit ya. Ya mau tidur namanya jaga orang tua, sahabat-sahabat ya. Menjaga orang tua itu susah ya. Kalau nerima gajinya emang enak, tapi cuman menerima doang, cuman lewat. Tapi kalau kita jalanin kerjaan kita super ekstra, sahabat-sahabat. Ibarat kita sakit nggak dirasa, ntar dulu berobat. Nah tadi saya berobat barusan pulang ya, bener-bener horor. Sepanjang jalan di Taiwan itu sepi ya. Saya dari dokter sana ke rumah cuman jumpa 2 orang, sahabat-sahabat. Itu orang dari pasar. Nah di sana pun kita ketemu dokter pun ya di klinik ya, ibarat di klinik, bukan di rumah sakit gede ya. Kalau di rumah sakit gede saya kurang tahu, kurang paham. Ini di klinik, tapi klinik besar ya, sahabat-sahabat ya. Saya cuma menyerahkan ini kartu kesehatan saja ya. Saya menyerahkan kartu kesehatan, saya masuk, lalu saya disuruh keluar lagi ya. Habis nyerahin saya suruh keluar lagi. Terus di situ mungkin saya daftar ya, daftar itu 190 NT ya, itu sudah sama obat ya, 190 NT. Berarti kalau 190 NT ya 400 kali 190 NT ya, itu kalau uang Indonya ya, sahabat-sahabat ya. Di sini aku dikasih obat gini. Tadinya dokter itu nanyain saya kira-kira jarak 2 meter, sahabat-sahabat ya. Saya di luar, saya nggak boleh masuk, saya nunggunya di luar, sahabat-sahabat. Setelah saya ngasih ini kartu kesehatan saya ke dalam, langsung saya suruh keluar, saya nunggu keluar. Nah terus saya nunggu berapa menit lagi, saya nunggu panggilan dari dokter ya. Saya kirain mau ditensi kalau ini dicek panas apa enggak, udah ya, sama daftar ngasih ini sama dikasih itu panas apa enggaknya begitu. Terus saya keluar terus dokter itu keluar ya, dokter itu di dalam jarak sekitar 2 meter, 2,5 meter lah ya, nanya ke saya, kata Tati sakit apa gitu ya. Terus saya cerita badan saya kurang fit, terus tenggorokan saya kering sedikit, saya pusing, saya bilang gitu. Habis itu terus dia bilang ke Tati, katanya kamu ada itu pilek enggak ada. Terus saya pun juga nggak pernah pergi kemana-mana, paling pergi saya buang sampah doang, saya bilang begitu. Habis itu dia masuk, dia mungkin ngeramu obat ya, sahabat-sahabat ya, ngeramu obat. Nah ngeramu obat itu saya dikasih obatnya itu cuma segini ya, serenteng ya. Kalau di sini obatnya segini ya. Ini obat, ini minumnya 1 kali 3 ya sehari ya, sehari 3 biji, sahabat-sahabat, sehari 3 biji. Saya berarti dikasih 3 hari ya, 3 hari obat dikasih 3 hari. Ini saya bayarnya 190, karena kalau pakai kartu kesehatan itu bayarnya agak ringan ya, sahabat-sahabat. Tetapi kalau enggak pakai kartu kesehatan mungkin ini bayarnya itu 1.500 begitu ya.
Kalau nggak pakai kartu kesehatan emang mahal ya. Orang yang swasta kalau berobat kasihan ya, mahal, apalagi masuk rumah sakit. A'udzubillah min dzalik. Walaupun kalian nggak resmi alias lokal, saya doakan semoga kalian dikasih kesehatan, dikasih berkah barokah. Hati-hati begitu ya, apalagi di musim pandemi kayak gini. Kita mau berobat pun susah sahabat-sahabat ya, kita mau berobat pun susah ya. Kalau kita berobat ya bisa ketemu dokter, tapi dengan jarak sekitar 2 meter, 2,5 meter. Kita nggak ada, kalau dulu ya kita kan deket, kalau berobat di tempat dokter kan kita deket dokter, terus di tensi, terus di panasnya berapa, terus dilihat di sini dipakai bulet-bulet itu ya, dicek kesehatan kita, dicek begitu. Kalau sekarang itu di musim-musim pandemi kayak gini, apalagi di Taiwan ini horor, nggak ada yang ngecek begitu sahabat-sahabat ya. Dokternya aja sudah pakai baju penangkal COVID-19 itu ya, udah rapet pokoknya, dokternya rapet pakai protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Kalau kita berobat ke dokter nggak bisa masuk ke dalam, karena Taiwan sendiri horor. Demi menjaga kesehatan yang nggak diinginkan, kesehatan ya, menanggulangin yang nggak diinginkan, menanggulangin hal yang menular ya. Kalau di sini tuh disiplin banget. Kalau emang nggak boleh, tangis ya. Kalau emang nggak boleh ya nggak boleh ya. Kalau emang nggak boleh itu nggak boleh, nggak ada langsung ngerayu-ngerayu apa ngerampek, nggak ada sahabat-sahabat ya. Makanya saya minta untuk sahabat-sahabatku semuanya, kalian semuanya tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Setelah kalian pergi berpergian, kalau bisa kalian langsung mandi sahabat-sahabat ya, langsung mandi, bersihkan badan ya, baru kalian kumpul sama keluarga begitu ya sahabat-sahabat ya. Apalagi di Taiwan musim kayak gini tuh, di taman pun nggak ada orang ya, di taman pun itu nggak ada orang olahraga cuman 1-2 orang sahabat-sahabat ya, karena itu sudah peraturan. Tempat olahraga pun diikat pakai diikat pakai plastik ya, pakai garis pengikat itu ya. Makanya saya pun di sini kalau nggak kepepet ya saya nggak pergi ke dokter sahabat-sahabat ya. Kalau saya nggak kepepet saya nggak pergi ke dokter, karena saya juga kepepet ya. Makanya kalau saya kerjanya kan malam saya begadang, saya harus jaga orang tua begitu ya. Tiap malam kencing itu minimal dia itu 20-25 kali sahabat-sahabat kalau kencing ya, belum beraknya. Jadi dalam satu malam itu saya paling tidur minim itu 10 menit ya, minim itu 10 menit. Karena apa? 5 menit bangun, 5 menit bangun ya, itu udah risiko ya, udah risiko seorang pembantu ya. Berani bekerja keras, berani keluar negeri, harus berani menanggung risikonya sahabat-sahabat ya. Tapi seberat-beratnya pekerjaan kita harus pedulikan kesehatan kita. Kalau kita nggak peduli kesehatan nanti berakibat fatal ya, jangan sampai begitu. Karena kita di sini itu tulang punggung keluarga ya, karena kita itu tulang punggung keluarga. Kita mencari duit, mencari nafkah buat anak, buat suami, buat istri. Kita harus semangat dan harus kita merawat badan kita sendiri. Kiranya badan kita kurang enak ya, sehari 2 hari kok kurang enak banget ya, kita pergi ke dokter. Walaupun cuma dapat obat segitu, paling enggak kita bisa mengurangi ya sahabat-sahabat. Kita cuman obat ini cuma 3 hari saja
ya. Kita dikasih obat itu cuma 3 hari saja sahabat-sahabat ya. Jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau kita ada gejala apa-apa, kalau kita merasakan gimana-gimana, ya cepat-cepatlah pergi ke dokter ya sahabat-sahabat ya. Cepat-cepatlah pergi ke dokter. Karena apa? Di musim pandemi ini kita nggak bisa terdeteksi, nggak bisa kita memutuskan begitu saja ya. Walaupun kemarin saya kerik-kerik sudah merah semua, saya kerik-kerik itu hilang timbul lagi, hilang timbul lagi begitu. Jadi saya memutuskan saya untuk pergi ke dokter begitu ya. Ini saya juga belum sarapan, belum apa-apa, baru pulang ke dokter sahabat-sahabat, baru pulang dari dokter ya. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu nggak bayar. Tati tetap semangat, insya Allah nanti agak sorean Tati akan pergi ke taman juga olahraga. Walaupun Tati sakit, Tati tetap semangat, tetap berjuang ya, karena perjuangan itu penting ya. Tapi kita juga ingat badan, kalau badan kita nggak fit, kita harus pergi ke dokter cepet-cepet ya. Itulah pesan dari Tati. Saya doakan buat sahabat-sahabatku semuanya, buat saudara-saudaraku semuanya, semoga dikasih berkah, barokah, dikasih kesehatan, dilancarkan rezekinya, dibebaskan dari COVID-19 yang sangat ngeri dan mencekam ini ya sahabat-sahabat ya. Mari kita panjatkan bismillah supaya COVID-19 cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi. Kemungkinan seluruh dunia ini akan berdoa semoga virus yang mematikan ini cepat berlalu dan cepat berakhir ya. Mari kita panjatkan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sehat semuanya, sahabat-sahabatku sehat, dikasih berkah barokah, dilancarkan usahanya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Tati. Hari ini Tati tetap semangat walaupun Tati KO ya. Kemarin habis menonjok di sana kesini, rumah sana sini, saya nonjok. Nah sekarang Tati KO. Ini adalah suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun ujian dari Allah, seberapapun nikmat dari Allah, kita terima dengan sabar, kita terima dengan ikhlas. Insya Allah akan berkah, insya Allah akan sehat. Kita tetap semangat ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.